Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Cahyaningrum dengan NIM 19422-053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformatif. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota di bawahnya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah disepakati bersama. Gaya kepemimpinan transformasional menurut Indit adalah cara seorang pemimpin memotivasi dan memperdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi atau tujuan. Dalam gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai mentor atau coach. Karakter dari sosok kepemimpinan dengan gaya transformasional yaitu 1. Sangat terorganisir dengan baik. Yang kedua, dihormati dan menghormati bawahan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tim tapi juga menanamkan tanggung jawab kepada anggota tim. Yang keempat, menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas. Yang kelima, unggul dalam mengkomunikasikan gagasan baru. Yang keenam, pandai menyeimbangkan visi jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, memiliki integritas dan kecerdasan emosional tinggi untuk bisa berempati dengan orang lain. Yang kedelapan, memberi dukungan, pengakuan, dan penghargaan kepada bawahannya. Sehingga pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional biasanya merupakan sosok yang visioner, inspiratif, berani, dan karismatik. Mereka juga termasuk pemikir yang bijaksana. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional, yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang besar. Karena apa? Di sini yang dibutuhkan adalah hubungan antar anggota itu baik dengan pemimpinnya, sehingga adanya komunikasi itu bisa mempererat sebuah kepemimpinan tersebut. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional, yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang besar. Karena di sini yang dibutuhkan adalah komunikasi dan komitmen yang kuat antara pemimpin dan bawahannya. Yang kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Yang ketiga, mampu memperdayakan potensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan hubungan interpersonal. Dan kekurangan dari kepemimpinan transformasional, yang pertama, waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Butuh adanya sosialisasi, adaptasi, dan motivasi. Yang kedua, tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Yang ketiga, membutuhkan perhatian yang detail. Yang keempat, sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Gaya kepemimpinan transformatif dapat kita lihat pada presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, yang kerap dipanggil dengan nama Jokowi. 2 kali masa periode memiliki gaya dan pendekatan kepemimpinan yang khas dan berbeda dengan presiden sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang tegas, lugas, bijaksana, dan merakyat. Selain itu, Presiden Jokowi juga dikenal memiliki kepemimpinan yang pro dengan bawahan atau rakyatnya. Dikarenakan ia selalu dekat dengan rakyatnya dan selalu mencari tahu apa permasalahan yang ada di masyarakat. Kepemimpinan Jokowi dikenal oleh masyarakat sebagai belusukan, tanpa diduga dan tanpa terjadwal pula. Kerap kali ia menghampiri masyarakat dan pejabat pemerintahan yang ada di bawahnya. Hasilnya ia bisa melihat kondisi yang lebih spontan. Karena itu, ia bisa lebih dekat dengan rakyat atau bawahannya. Kebiasaan belusukan juga dibawa ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini sebagai Presiden,
itu sudah dilakukan sebagai kebiasaannya. Hal ini bisa terlihat ketika Pak Jokowi belusukan ke nelayan, kepada kuli bangunan, kepada masyarakat pinggiran, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang kontra atas kepemimpinan beliau. Masyarakat menganggap bahwa beliau itu kurang tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena karakteristik beliau adalah dengan perlahan dan merangkul bawahan-bawahannya, tidak serta-merta langsung selesai semua itu dalam menyelesaikan permasalahan. Ada kekurangan dan kelebihan dari setiap model kepemimpinan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, waktu yang lama. Semua itu harus ditempuh dengan suatu proses, tidak langsung bisa terwujud atau bisa selesai suatu permasalahan. Lalu tidak ada jaminan keberhasilan yang menyeluruh. Misalnya dalam pembangunan, tidak bisa se-Indonesia itu langsung merata dalam 1 atau 2 periode. Namun ada kelanjutan dalam periode kepemimpinan selanjutnya. Yang terakhir, sulit dilakukan pada jumlah masyarakat yang banyak. Indonesia itu termasuk padat penduduk atau masyarakatnya juga banyak dan padat, sehingga sulit dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu permasalahan dari setiap daerah atau setiap masyarakat di bawahnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah, ada kurang yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.